Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Nabil Hibatullah dari Teknik Geologi Unsri 2019 akan menjelaskan tentang protozoa, foraminifera, baik planktonik ataupun bentonik. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasiannya hingga tahap-tahap preparasinya. Protozoa merupakan organisme uniseluler eukariotik yang hidup secara bebas di laut. Mereka memiliki beberapa alat gerak seperti pseudopodia, silia, flagella, atau tidak memiliki alat gerak sama sekali. Jenis dan ada tidaknya alat gerak yang dimiliki, protozoa terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu ada kelas Ciliata, yang mana pada kelas ini anggota-anggotanya itu bergerak dengan silia. Kemudian ada Flagellata yang bergerak dengan menggunakan flagella, ada Rhizopoda yang bergerak dengan menggunakan pseudopodia atau kaki semu, dan yang keempat itu ada Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak sama sekali. Kemudian ada foraminifera bentonik besar. Foraminifera bentonik besar selain memiliki ukuran yang besar, mereka juga memiliki struktur tes yang kompleks. Dalam pengklasifikasiannya, foraminifera bentonik besar dibagi menjadi 6 famili. Yang pertama itu ada famili Discocyclinidae, yang mana pada famili ini memiliki bentuk tes yang bulat, poligonal, dan berbentuk seperti lensa. Yang kedua ada famili Camelinidae, yang mana pada genus Acylinia dan immunitasnya secara horizontal mereka memiliki bentuk yang sama, tetapi apabila disayat secara vertikal mereka akan memiliki kenampakan yang kemudian ada famili Alveolinellidae, yang mana memiliki ciri khas tesnya yang berbentuk seperti telur. Kemudian famili Camelinidae yang memiliki ciri khas kamar ekuatorialnya yang berlapis-lapis. Kemudian ada Myogipsina, yang mana pada famili ini memiliki ciri khas kamar ekuatorialnya yang berbentuk seperti segi enam. Kemudian yang terakhir adalah Orbitoididae, yang mana pada famili ini memiliki ciri khas tesnya yang bulat dan besar. Apa itu foraminifera? Foraminifera merupakan organisme bersel tunggal yang terdiri atas protoplasma dan beberapa inti sel. Mereka memiliki ciri khas berupa alat geraknya yaitu pseudopodia. Kemudian untuk bentuk tubuhnya sendiri, mereka ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada cangkang. Cangkang merupakan bentuk keseluruhan tubuh foraminifera yang terdiri atas lebih dari satu kamar ataupun hanya terdapat satu kamar saja. Biasanya komposisi cangkang foraminifera ini terdapat beberapa jenis. Ada yang pertama itu gampingan, yang mana gampingan sendiri dibagi lagi menjadi gamping hialin yang memiliki bentuk transparan. Yang kedua itu ada gamping granuler, yaitu memiliki bentuk granuler. Ketiga, gamping kompleks yang bersifat berlapis-lapis, dan yang keempat itu gamping porselen, yang mana memiliki ciri khas bentuknya yang halus. Kemudian ada komposisi silikus, yang mana terbentuk dari silika. Yang ketiga ada arenaceous dan agglutinus, yang mana keduanya ini sama-sama terbentuk dari material asing di sekitarnya, yang mana arenaceous itu terbentuk hanya dari komposisi pasiran, sedangkan agglutinus itu dapat terbentuk dari sayatan mika ataupun fragmen-fragmen foraminifera lainnya. Dan yang terakhir yaitu kitin. Kitin itu merupakan zat tanduk yang biasanya jarang dimiliki oleh foraminifera. Bentuk tes foraminifera itu bermacam-macam, mulai dari diumbilikat, konikal, zigzag, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bentuk kamarnya yang dapat berupa spherical, hemispherical, dan lain sebagainya. Pada kamar-kamar foraminifera itu dibatasi oleh sebuah bidang yang dikenal dengan septa. Septa sendiri apabila diamati dari luar tidak akan kelihatan. Yang kelihatan adalah sutur. Mereka juga memiliki susunan-susunan kamar. Susunan-susunan kamar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada planispiral. Planispiral menunjukkan susunan kamar foraminifera plankton yang pada kenampakan ventral dan dorsalnya itu sama. Sedangkan strokospiral merupakan susunan kamar foraminifera yang pada kenampakan ventral dan dorsalnya itu tidak sama. Terus ada streptospiral, yang mana merupakan gabungan antara trochospiral dan planispiral. Kemudian pada foraminifera juga terdapat
hiasan atau ornamen di bagian-bagian tertentu. Foraminifera planktonik merupakan foraminifera yang hidup di laut secara bebas. Mereka biasanya digunakan sebagai penentu umur relatif batuan sedimen laut. Karena planktonik ini sifatnya menyebar di seluruh lautan dan jumlahnya juga sangat banyak. Nah, famili dari foraminifera planktonik terdiri atas 3, yang mana dalam klasifikasi yang lebih rendah mereka terbagi menjadi 13 genus. Famili yang pertama adalah famili Globigirinidae. Famili ini memiliki 8 genus. Yang pertama ada genus Orbulina. Genus Orbulina memiliki ciri khas tubuh bentuk tesnya yang bulat dan memiliki small aperture. Yang kedua ada genus Globigirina. Genus Globigirina memiliki ciri khas tesnya yang globular dan memiliki umbilical aperture. Kemudian ada genus Globigirinoides. Genus ini tidak terlalu beda dengan genus Globigirina karena yang membedakan mereka hanyalah secondary aperture-nya. Yang keempat ada genus Spiroidinella. Genus Spiroidinella memiliki ciri khas berupa secondary aperture, sedangkan genus Spiroidinellopsis tidak jauh berbeda, namun dia tidak memiliki supplementary aperture. Yang keenam ada genus Globuquardina. Genus ini memiliki ciri khas bentuknya yang seperti baret. Yang ketujuh ada genus Catapsidrax, yang mana genus ini memiliki bula yaitu semacam penutup pada aperture. Genus terakhir dalam famili ini yaitu genus Puleniatina. Genus ini secara sederhana memiliki ciri khas pada susunan kamarnya, yaitu susunan trochospiral terpuntir. Kedua ada famili Globorotalia. Famili Globorotalia terdiri atas 2 genus, yaitu genus Globorotalia G dan Globorotalia T. Nah, genus Globorotalia T ini memiliki ciri khas tidak terdapat keel, sedangkan pada genus Globorotalia G itu dilengkapi dengan keel pada periperinya. Kemudian ada famili yang terakhir yaitu famili Hankenidae. Famili ini terdiri atas 3 genus, yaitu genus Hankenina yang memiliki ornamen berupa spine pada periperinya. Terus yang kedua itu genus Cribohankenina. Genus Cribohankenina ini tidak jauh berbeda dengan genus Hankenina, namun pada genus ini dilengkapi dengan ornamen tambahan yaitu cribet. Terus pada ornamen periperinya spine-nya itu lebih pendek. Nah, terakhir yaitu genus Hastigerina. Genus Hastigerina ini memiliki ciri khas yaitu apertural face. Selanjutnya yaitu tentang Foraminifera bentonik. Jadi Foraminifera bentonik itu merupakan foraminifera yang hidup di dasar laut pada kedalaman 0-20 meter atau dikenal dengan zona transisi hingga mencapai kedalaman 2000 meter atau yang dikenal dengan zona batial. Nah, oleh karena itu fosil Foraminifera bentonik sendiri sering digunakan dalam studi batimetri ataupun studi dalam menentukan lingkungan pengendapan bawah laut. Mereka ini sangat sensitif terhadap segala perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, mulai dari perubahan temperatur, bisa jadi perubahan salinitas atau kadar garam pada lautan, ataupun ketinggian atau kedalaman air laut. Oleh karena itu, karena mereka juga hidup secara berkoloni, apabila perubahan-perubahan tersebut terjadi pada lingkungan hidup mereka, maka mereka akan cenderung mengalami kematian yang secara massal, sehingga kemungkinan untuk terfosilkan sangat besar. Untuk bentuk susunan kamarnya sendiri, pada Foraminifera bentonik ini dibagi menjadi monotalamus dan polytalamus. Apa itu monotalamus? Jadi monotalamus itu merupakan bentuk susunan kamar pada Foraminifera bentonik yang hanya terdiri dari satu kamar tunggal. Nah, untuk polytalamus merupakan bentuk susunan kamar yang terdiri atas kamar-kamar
yang tentunya jumlahnya lebih dari satu pada sebuah tes foraminifera bentonik. Nah, politalamus sendiri dapat dibagi lagi menjadi 4. Jadi yang pertama itu ada politalamus uniform, politalamus biform, politalamus triform, dan politalamus multiform. Untuk monotalamus uniform itu bisa dibagi lagi menjadi 4, ada uniserial, biserial, triserial. Nah, sebelum membahasnya, apa sih uniform itu? Jadi uniform itu merupakan susunan kamar pada foraminifera bentonik yang hanya terdiri dari satu macam kamar saja, bentuk kamar saja. Nah, jadi untuk uniserial sendiri hanya terdiri dari satu baris susunan kamar. Untuk biserial itu 2 susunan kamar, dan triserial 3 baris susunan kamar. Kemudian ada biform test. Biform test itu merupakan susunan kamar foraminifera bentonik yang terdiri dari 2 macam bentuk susunan kamar dalam satu tes. Terus yang ketiga ada triform test, yang mana dalam satu tes itu terdapat 3 macam susunan kamar. Dan yang terakhir yaitu multiform test yang memiliki lebih dari 3 macam susunan kamar dalam sebuah tes. Sama seperti halnya pada foraminifera planktonik, foraminifera bentonik sendiri memiliki beberapa macam apertur. Nah, apertur tersebut berupa simple aperture, yang mana simple aperture sendiri dapat dibagi menjadi at end of tabular chamber, at base of apertural face, dan lainnya. Jadi simple aperture itu merupakan aperture yang sangat sederhana pada foraminifera bentonik. Kemudian ada supplementary aperture yang merupakan aperture tambahan pada foraminifera bentonik. Kemudian ada multiple aperture, yang mana multiple aperture itu biasanya bentuknya ada yang namanya terminal. Terus ada juga pada foraminifera bentonik yang memiliki PAI. Foraminifera planktonik digunakan dalam penentuan umur relatif suatu batuan sedimen. Nah, berdasarkan data yang saya tunjukkan, terdapat 6 fosil foraminifera planktonik dengan keterangan abundan, rare, dan common. Abundan menunjukkan bahwa kelimpahan fosilnya di atas 10, sedangkan common menunjukkan bahwa kelimpahan fosilnya berkisar 6 hingga 10, dan rare menunjukkan bahwa kelimpahan fosilnya berkisar di antara 1 hingga 5. Dalam penentuan umur relatif batuannya, digunakan konsep selisih akhir paling awal dan awal paling akhir. Awal paling akhir yaitu fosil yang mengalami kemunculan paling akhir atau paling muda, sedangkan akhir paling awal merupakan fosil yang mengalami kepunahan duluan. Dapat dilihat bahwa pada fosil nomor 1 adalah fosil yang punah duluan, sedangkan fosil nomor 3 adalah fosil yang paling muda. Karena saling bersinggungan, maka dapat ditarik umur relatifnya yaitu N16. Konsep ini dapat digunakan apabila terdapat lebih dari satu fosil indeks pada suatu data atau tidak memiliki fosil indeks sama sekali. Apabila hanya terdapat satu fosil indeks dengan keterangan abundan, maka umur relatif batuannya sama dengan umur fosil indeks tersebut. Nah, dalam menentukan lingkungan pengendapan digunakan fosil foraminifera bentonik. Jadi dapat kita lihat bahwa data fosil bentosnya sebagai berikut. Dari 10 fosil foraminifera bentonik didapat kedalamannya itu bergeser dari 27 meter hingga 4.277 meter. Untuk menentukan lingkungan pengendapannya, carilah foraminifera di kedalaman mana fosil-fosil foraminifera bentos tersebut dominan, sehingga dapat kita lihat bahwa pada data didapatkan lingkungan pengendapan lautnya yaitu batiar luar dari kedalaman 205 meter hingga 282 meter.